tuh sering banget ngerasa cemas. Terus gara-gara cemas itu saya tuh jadi susah banget buat tidur. Oh, itu jelas sekali. Kamu mengalami neurotic anxiety dengan gejala insomnia kronis akibat disregulasi korteks prefrontal. Simple kan? Wah, maksudnya gimana ya dok? Saya nggak ngerti. Saya cuma pengen bisa tidur, bukan belajar psikolog. Dok, kenapa ya dok? Akhir-akhir ini saya tidak produktif. Mana tuntutan dari atasan lagi. Takutnya saya kena gangguan mental gitu. Kamu jangan sampai kayak Andi kemarin ya. Kasian banget, udah gagal nikah, kerjaannya hancur, terus hobi cuma makan mie instan lagi. Loh, kok bawa nama-nama orang? Kan aku mau daftar kerja nih. Amin dong, bantuin nilai aku bagus untuk bisa keterima kerja. Tenang aja, keluarga nomor 1, hasil psikotesmu pasti bagus. Percaya tuh? Percaya dong. Oke. Permisi, kami sudah memeriksa bahwa praktik Anda tidak terdaftar di HIMSI dan Anda bukan anggota HIMSI. Itu cuma masalah administrasi kecil kok. Dan begitulah praktik abal-abal akhirnya terbongkar. Ingat, etika dalam psikologi bukan main-main. Jadi, mari kita ingat bahwa menjadi psikolog itu bukan hanya soal ilmu, tapi juga soal etika. Tanpa etika, praktik psikologi bisa berbahaya, merugikan klien, bahkan menghancurkan kepercayaan masyarakat. Etika adalah fondasi dari setiap hubungan antara klien dan psikolog. Etika yang baik dan benar yakni profesional, objektif, serta jujur, menjaga kerahasiaan klien, bebas dari konflik kepentingan, memberikan informed consent dengan bahasa yang mudah dipahami, terdaftar dan berizin resmi, serta praktik sesuai dengan kompetensi. Dalam kasus tersebut, kesalahan psikolog S yang pertama, membocorkan identitas dan menceritakan masalah klien sebelumnya kepada klien lain. Yang kedua, memanipulasi hasil psikotes karena nepotisme. Yang ketiga, menjelaskan informed consent dengan bahasa yang sulit dimengerti. Yang keempat, praktik tanpa izin atau keanggotaan HIMSI. Dan yang terakhir, menangani kasus di luar kompetensinya. Selanjutnya ada observasi. Nah, apa saja sih standar yang baik dan benar? Yang pertama ada privasi subjek, kedua keamanan subjek, ketiga persetujuan subjek, keempat perlindungan terhadap kenyamanan dan keamanan, kelima proses diseminisasi informasi kepada para profesional dan komunikasi ilmuwan, keenam pencegahan kecurangan dan penipuan terhadap subjek, kelompok atau masyarakat, dan yang terakhir penggunaan oleh dirinya dan pihak lain dengan maksud negatif. Lalu kesalahan si psikolog. Yang pertama ada observasi dan objektif terhadap R atau saudara S. Yang kedua hasil tes dipengaruhi bias kekerabatan. Dan yang terakhir penilaian tidak berdasarkan fakta kompetensi. Wawancara yang baik dan benar yaitu membangun rapor dengan kepercayaan dan rasa aman, komunikasi efektif dan empati, menjelaskan diagnosis dengan bahasa awam atau bahasa yang mudah dipahami, menjaga kerahasiaan selama sesi, memberikan rujukan untuk kasus di luar kompetensi. Dalam kasus tersebut, kesalahan psikolog S yang pertama yaitu lapor rusak karena kebocoran rahasia klien lain. Kedua, komunikasi tidak efektif. Ketiga, tidak merujuk kasus neurologis ke dokter. Keempat, menciptakan ketidaknyamanan dengan menceritakan kasus klien lain. Udah gagal nikah, kerjaannya hancur. Siapa mati? Anak Karena aku maaf ya, mental health itu mahal deh. Next.